Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah berupa ilmu dan juga taufik dari Allah berupa amal. Semua ini adalah nikmat yang murni pemberian Allah. Kenapa kita katakan demikian? Karena tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah untuk belajar ilmu dan mengamalkannya. Terlebih lagi di zaman ini, di mana ujiannya luar biasa. Ujian ajakan kepada kemaksiatan dan ujian ejekan karena berbuat baik. Ya kan? Kita diuji untuk diajak kepada kemaksiatan, diajak untuk berbuat syirik, diajak berbuat bid'ah, diajak berbuat maksiat. Dari sisi itu, terkadang manusia lolos. Tapi belum tentu lolos pada ujian berikutnya. Yaitu diejek, dibuli, dicaci maki, sehingga dia kecil hati. Kemudian dia tinggalkan agamanya. Mereka meninggalkan agama ini bukan karena tertarik pada dunia saja, tetapi karena takut diejek dan dibuli. Maka bersyukurlah kepada Allah, di mana sampai hari ini bapak-bapak masih memanjangkan jenggot, menaikkan celana sehingga tidak lagi celana di bawah mata kaki. Ibu-ibu masih memakai jilbab, sebagian memakai cadar. Padahal di luar sana merek antum ini dicap teroris loh. Merek apa namanya? Teroris. Seharusnya mengecilkan hati gitu kan. Tapi alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam kondisi seperti ini. Dan semua ini sekali lagi bukan karena pintarnya ustadz menyampaikan atau karena pandainya antum dalam memahami. Bukan. Ini murni pemberian Allah. Bukankah di sana ada orang yang lebih pintar dari kita? Bukankah di sana ada ustadz yang lebih tinggi level keilmuan, bahkan titelnya lebih banyak? Ada yang titelnya LC, langsung ceramah, ya kan? Ada yang titelnya MA, S3, doktor, profesor. Ada yang belajar di Timur Tengah, Timur Pinggir gitu kan. Sehingga mereka punya titel yang sederetan itu. Tapi belum tentu bisa mengamalkan apa yang mereka miliki. Oleh karenanya bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. Sehingga Allah akan tambahkan lagi nikmat hidayah sehingga kita bisa mengamalkan ilmu kita berikutnya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mencari petunjuk, Allah tambahkan petunjuk buat mereka dan Allah berikan kepada mereka ketakwaannya. Kapan kita tahu diri kita ini sebagai orang yang bertakwa? Ketika kita sendirian, kita tidak berani berbuat maksiat. Bisa nggak antum sendirian dengan maksiat?
Bisa saja. Tapi karena Allah memberikan ketakwaan, maksiat itu kita tidak lakukan bukan karena tidak tertarik. Ingat ya, bukan karena kita tidak tertarik, tetapi karena Allah menyelamatkan kita dari maksiat itu. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu boleh fisiknya tua, tapi semangatnya masih muda. Maka saya sering katakan, semangat kuda tenaga kecoak. Karena itulah kondisi kita. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari semua kesempatan itu. Bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat ini. Tapi ikhwan fillah azakumullah, sekarang insyaallah kita akan memulai tafsir surat Al-Mulk, surat Tabarak. Sebagaimana biasa, ana bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Nah, sebelum kita membaca maknanya, sedikit saya sampaikan dulu beberapa riwayat tentang kelebihan surat
al-mulk atau keutamaannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna suratan fil Qur'an 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah. Tabarakalladzi biyadihil mulk." Sesungguhnya ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya hingga diberikan ampunan kepadanya, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Diriwayatkan oleh 4 penulis kitab Sunan dari hadis Syu'bah. At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadis hasan. Dinukilkan juga oleh Tirmidzi melalui jalan Laits bin Abi Sulaiman dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Nabi SAW tidaklah tidur hingga terlebih dahulu membaca surat Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, maksud surat Sajadah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi ini surat yang disunnahkan dibaca sebelum tidur. Surat Sajadah dan surat Al-Mulk. Sebagaimana riwayat Tirmidzi dari jalan Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Imam Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati." Aku benar-benar berharap surat ini tertancap kuat di dalam setiap umatku, setiap orang dari umatku. Artinya Rasulullah berharap kita membaca, menghafal surat ini. Dan kalau dirutinkan, biasanya dihafal. Ana pernah ketemu sama bapak-bapak seumur antum. Orang awam biasa pakai celana. Tapi dia senang kalau ngobrol sama kita, dia senang nanya agama. Walhasil walaupun kita di tengah-tengah kaum ini dicap begini dan begitu, bapak ini tetap datang nanya ke ana. Ustaz, ana tuh suka baca surat Tabarok, kata dia. Saya bilang coba bapak hafalkan. Mudah nggak dihafal? Coba bapak. Itu bicara dengan anak itu 3 bulan yang lalu. Dia datang lagi, udah dihafal tuh surat. Dihafal. Sampai beliau wafat, kata istrinya, dan istri telepon ke anak. Ustaz, udah hafal, sudah wafat fulan. Anaknya juga telepon. Kata istri dan anaknya yang menyaksikan dia sakit di rumah sakit. Matinya baca surat apa coba? Surat Al-Mulk. Surat yang dia biasa baca. Saya bilang waktu itu, Anda baca surat ini sebelum tidur. Dan matinya baca surat itu, kata anak istri. Dan ini nyata. Dia lagi baca surat Al-Mulk di rumah sakit karena dia di rumah sakit itu agak lama dia dirawat. Tapi dia senang tuh dihafal. Cuman karena yang dia hafal itu aja. Maka dia senang dengan hafalan. Dan insya Allah ini antum bisa hafal. Sudah tua Pak Ustadz. Kenapa dengan tua? Mau semangat nikah ada, kenapa semangat menghafal tidak ada? Gimana sih? Iya, seharusnya kan semangatnya harus sama gitu. Semangat menghafal. Ya, insya Allah tidak ada yang susah. Lalu selalu disampaikan, kan belajar waktu tua seperti mengukir di atas air, belajar waktu muda seperti mengukir di atas batu. Itu kata pepatah para pemalas. Enggak ada. Para sahabat itu kan mereka masuk Islam, ada yang umur tua enggak? Oh ada. Jangan dibawa kata pepatah itu. Antum nanti berdalil dengan kata pepatah. Mau bilang saja lagi malas Pak Ustadz. Nggak usah pakai kata pepatah itu. Insya Allah bisa dihafal. Karena Nabi berharap. Saya berharap kata Nabi, surat ini berada dalam setiap orang dari umatku. Apa kita tidak mau mewujudkan cita-cita Nabi
Sehingga surat ini pun Allah izinkan untuk memberi syafaat buat kita nanti di yaumil qiyamah. Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini adalah hadis gharib dari Ibrahim sendiri, seorang yang dhaif dan seterusnya. Hal yang serupa juga telah disampaikan sebelumnya di dalam surat Yasin. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid dalam kitab Musnadnya dari Abdullah bin Abbas. Dia berkata kepada seorang, maukah engkau aku beritahu sebuah hadis yang dengannya engkau akan bergembira? Tentu mau, jawab orang itu. Dia berkata, bacalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lantas ajarkanlah kepada keluargamu serta seluruh anak-anakmu, juga anak-anak muda di sekitar rumahmu dan kepada tetangga-tetanggamu. Sungguh ia bisa menyelamatkan dan menjadi pembela yang akan memberi pembelaan pada hari kiamat di hadapan Rabb-Nya bagi para pembacanya. Maka engkau meminta kepadanya agar pembacanya itu diselamatkan dari azab Allah, azab neraka. Dan dengannya pula pembacanya akan selamat dari azab kubur. Rasulullah SAW bersabda, lawaditu anna fi qalbi kulli insanin min ummati. Jadi hadis-hadis ini meskipun dhaif saling menguatkan. Dan ini hadis berkaitan dengan keutamaan dan para ulama memberikan keringanan mengenai hadis-hadis seperti ini. Tadi ayatnya sudah saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia mengujimu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yang telah menciptakan tujuh langit yang berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan lelah atau payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Tapi kita bacakan dulu tafsir surat Al-Mulk 1 sampai 5. Di sini Allah memuji dirinya sendiri. Memuji dirinya yang mulia. Dan memberitahu bahwa kekuasaan itu hanya berada di tangannya. Pertanyaan, Allah punya tangan enggak? Punya kan tangan? Allah punya tangan. Tapi jangan samakan tangan Allah dengan tangan kita. Sekali lagi, kabar ini kabar gaib. Yang mana kewajiban kita ambil kabar itu, letakkan di hati kita dengan penuh keimanan. Dan jangan digambarkan. Jangan berkhayal. Bagaimana ya tangan Allah? Jangan. Itu yang menjadi masalah. Menetapkan seperti Allah kabarkan tidak masalah. Bahkan itu wajib kita tetapkan. Karena ada sebagian orang yang bingung. Dia katakan kalau Allah dikatakan punya tangan, berarti sama dengan kita, ya enggak? Ya. Sekarang pertanyaannya, ada enggak makhluk enggak punya tangan? Ular punya tangan enggak? Enggak punya tangan tuh ular. Ketika orang-orang ini menghilangkan sifat tangan bagi Allah, di sisi yang lain dia samakan Allah dengan ular. Pernah lihat ular makan tangan pakai tangan kanan? Makan nasi, makan mangsa pakai tangan kanan? Tidak pernah. Tidak ada. Dia pula tangan. Berarti ketika orang ingin lari dari satu sifat Allah, dia akan menetapkan sifat yang lain yang sama dengan makhluk yang lain. Kan yang dia bayangkan yang makhluk yang punya tangan itu kita. Lalu dia katakan
Tidak boleh Allah punya tangan. Karena itu menyamakan Allah dengan kita. Pertanyaannya, ada makhluk yang tak punya tangan. Ular. Maka biasanya orang seperti ini, orang Mu'tazilah, atau orang-orang yang neo-Mu'tazilah. Mu'tazilah itu tidak berani menetapkan sifat Allah. Tidak berani, karena takut menyamakan dengan makhluk. Saya pernah ceritakan, ada orang protes-protes selesai saya khutbah Jumat, saya katakan nanti di hari kiamat kita akan, kalau kita dimasukkan oleh Allah ke surga, kita akan melihat wajah Allah. Lalu begitu saya turun, ada protes. Ustaz, berani sekali antum katakan Allah punya wajah. Saya tanyakan, bukan anda yang mengatakan, Allah yang mengatakannya. Tapi itu kan bukan wajah artinya. Terus mau diartikan apa? Diartikan zat, kata dia. Kenapa kalau diartikan wajah? Berarti menyamakan dengan wajah kita. Kata dia begitu. Saya ngomong begitu tadi di atas mimbar? Enggak sih, kata dia begitu. Tapi antum sebut wajah kan tadi? Iya, saya sebut wajah. Tapi saya tidak gambarkan wajah seperti wajah siapapun. Ya sesuai dengan keagungan dia punya wajah. Dan kita belum pernah lihat wajahnya. Lalu dia katakan saya tidak setuju, kata dia. Mungkin dia ustadz juga. Saya hanya setuju kalau wajah Allah itu diartikan zat. Pertanyaan anak adalah, antum punya zat gak? Punya zat gak dia? Berarti dia katakan waktu itu, iya saya punya zat, kata dia. Berarti engkau samakan Allah dengan dirimu. Oh gak sama zat saya dengan Allah. Kenapa tidak dari tadi ngomong begitu? Wajah Allah dengan kita tidak sama. Kan selesai. Kalau antum bisa bedakan zat antum dengan Allah, kenapa wajahnya tidak antum bedakan dengan Allah? Antum tuh sama seperti ini. Antum punya tangan gak? Punya, kata dia. Monyet punya tangan gak? Punya. Karena antum takut disamakan tangannya dengan monyet, antum potong tangan sendiri. Gila gak itu? Karena malu disamakan dengan tangan monyet, antum potong tangan sendiri. Layakkah seperti itu? Enggak, kata dia. Maka oleh sebab itu, ketika antum takut menetapkan tangan Allah karena takut disamakan dengan tangan kita, antum hilangkan tangan Allah atau wajah Allah. Maka setelah itu dia pergi. Saya bilang, salah alamat dia itu. Salah alamat. Dia pergi. Karena kita tidak menyamakan Allah secara kaifiyah. Kita kan hanya menetapkan seperti dia kabarkan. Sama seperti ini. Allah punya tangan. Di tangannya lah segala sesuatu. Maka langit dan bumi ini, kalau tidak digenggam oleh Allah, maka dia hancur. Hancur. Dan Allah memperkenalkan diri kepada langit dan bumi agar dia tidak meminta lagi untuk hancur sampai datang waktunya. Hancur hari kiamat. Allah kabarkan dirinya haliman ghafura. Dia halim, santun, dan dia maha pengampun. Taib, segala kerajaan ada di tangan Allah. Artinya dialah pengendali satu-satunya terhadap semua makhluk sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa melawan hukumnya. Dan dia tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan karena keperkasaannya, kebijaksanaan dan keadilannya. Nah, di sini kita dilarang untuk menanyakan kenapa sih Allah begini, kenapa sih Allah begitu, dilarang. Kan dia penguasa. Ya enggak? Sekarang analogikan begini. Di Taman Yasmin ini ada orang kaya, betul-betul kaya dan baik gitu. Kaya, baik, dia kasih tanpa diminta pun dia kasih. Suatu hari dia menetapkan di lingkungan ini, kalian harus begini dan begitu. Dan dia sering kasih ke rakyatnya. Kira-kira antum berani yang mengatakan, kenapa sih? Kalau antum berani katakan gitu, dia stopkan pemberiannya. Ya kan? Karena dia baik, tidak mungkin dia menyuruh kita sesuatu yang mencelakakan kita. Selama ini dikasih kok tanpa diminta. Sekarang dia suruh kita bersihkan got. Dia suruh kita untuk mengusir fulan dari tempat ini. Padahal tidak tahu kita alasannya apa. Maka diusir. Itu menunjukkan bahwa orang-orang pun akan tunduk kepada yang kuasa. Padahal itu makhluk.
Kenapa tidak kita tunduk kepada kekuasaan Allah? Kenapa harus banyak protes? Gitu. Udah ikutin aja. Hukum Allah itu tidak bisa dilawan. Berapa hukum Allah? Secara umum berapa hukum Allah? Berapa jenis? 3 dong. Hukum takdir. Takdir kauniyah yang terjadi di alam ini. Maka tidak perlu protes lagi ibu-ibu. Kenapa saya diciptakan perempuan ya? Kenapa tidak laki-laki saja? Udah ikutin aja. Itu hukum takdir namanya. Ketentuan apa? Takdir. Atau kita yang laki-laki, kenapa kita diciptakan harus tua ya? Udah ikutin aja. Tunduk, tidak ada yang bisa lawan tuh. Antum bisa lawan gak umur nih? Pokoknya saya tidak akan tua. Dibedakin, diinikan. Tetap tua. Oh, terjadi hukum alam. Hukum takdir. Kita tidak bisa lawan tuh. Yang kedua hukum apa? Hukum syariat. Yang kenyataannya ada orang yang bisa ngelawannya. Tapi dihukum juga oleh Allah dengan hukum yang ketiga. Hukum apa namanya? Jaza. Hukum balasan. Maka oleh karena kita tidak boleh mengatakan fulan pasti surga, fulan pasti neraka. Karena hukum Allah yang berhak menetapkannya. Apalagi pengikut-pengikut orang-orang yang mendoktrin gurunya pasti selamat. Tidak boleh. Itu hukum yang tidak boleh dilawan. Dia kerjakan karena dia Allah Subhanahu wa taala berbuat segala sesuatu karena dia maha perkasa. Dia maha bijaksana dan dia maha adil. Semua yang Allah lakukan ini keadilan, kebijaksanaan, penuh dengan hikmah. Dan dia berkuasa. Oleh karenanya Allah katakan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Di antara kekuasaannya, dia menciptakan kematian dan kehidupan. Saya mau bertanya, kematian makhluk enggak? Kematian makhluk apa tidak? Makhluk. Kehidupan makhluk yang Allah ciptakan. Nanti kita akan lihat bentuk kematian itu di antara surga dan neraka. Bagaimana bentuknya? Tunggu saja episode kehidupan selanjutnya. Dan kita semua akan lihat. Oh, kita udah, anak aja udah yang putih-putih nih jenggot. Udah dekat kepada kuburan kita semua nih. Ya, kita ini CM, calon mayit, calon mati. Ya, camat, ya calon mati. Tenang saja, tidak perlu ditanyakan sekarang. Nanti kita akan lihat kematian itu sendiri disembelih di hadapan kita di antara surga dan neraka. Makhluk, maka Allah ciptakan. Pertanyaan, kehidupan kita ini mana yang lebih dahulu? Mati apa hidup? Kita mati dulu apa hidup dulu atau hidup baru mati? Jawab. Yang didahulukan mati apa hidup? Hidup dulu, satu pendapat. Yang lain, mati dulu. Buktinya apa? Kita dari benda yang mati. Kita ini berasal dari mati kemudian hidup. Dan ajibnya, yang hidup itu selalu dihidupkan dengan air. Ya kan? Antum dari mana asalnya? Dari air. Ya kan? Waktu air itu belum dikasih napas, hidup enggak? Mati. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun fihi syai'an madhkura. Apakah sudah datang pada manusia berita ketika dia sebelumnya bukan sesuatu yang diperhitungkan? Arti kita mati, maka Allah dahulukan kata mati. Mati dulu baru hidup, kemudian mati lagi, kemudian hidup lagi. Tapi hidupnya bukan kembali ke sini. Kembali ke akhirat. Bukan reinkarnasi.
Matinya ke akhirat. Tapi ada orang Ustadz dulu wajahnya seperti ini. Sekarang ada lagi wajah seperti ini. Ya mungkin kembarannya. Beda ibu beda bapak tapi mirip mukanya. Ada. Ya. Ada orang mirip muka. Tapi bukan berarti reinkarnasi. Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa kematian adalah bersifat wujud karena ia diciptakan. Ya kan? Dan makna ayat ini sendiri adalah bahwa Allah telah mengadakan makhluk dari ketiadaan untuk menguji mereka. yakni untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Perhatikan ya. Paling baik amalnya. Baru setelah itu paling banyak. Diperbaiki dulu baru diperbanyak. Jangan diperbanyak tapi tidak baik. Ada nggak amal ibadah kita banyak dikerjakan tapi tidak baik, tidak diterima? Ada. Contohnya apa? Sudah dijelaskan pada juz amma sebelumnya. Fawailul lil musallin. Itu sholat nggak? Amal nggak? Celaka orangnya. Kenapa? Karena dia perhatikan banyaknya, tapi tidak diperhatikan baiknya. Iya nggak? Kira-kira orang yang banyak beramal tapi tidak perhatikan kualitasnya, diterima nggak? Tidak. Itu urusan akhirat. Bagaimana kalau apalagi urusan akhirat? Dunia saja tidak diterima oleh orang kalau kita beramal, penting amal tanpa ada perbaikan amal. Sekarang ada orang tukang cat. Antum katakan penting jadi catnya. Penting warnanya banyak. Begitu dicat, pulang dia dari kantor. Ini rumah saya apa rumah LGBT ini? Warna pelangi gitu kan. Kira-kira antum terima nggak? Nggak terima. Padahal antum sini mengatakan tadi sudah terserah dicat bagaimanapun. Penting banyak catnya. Banyak warna tapi tidak baik dilihat. Tidak sedap dipandang. Maka demikian juga amal. Yang menjadi patokan adalah amalnya baik. Bagaimana baiknya amal? Ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Fudail bin Iyad. Akhlasuha wa aswabuha. Amal yang paling baik itu yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas dan benar. Ingat ya. Ikhlas dan benar. Kalau kita bisa praktekkan dua ini dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah amal kita akan menjadi amal yang bermanfaat. Jangan banyaknya yang dilihat, tapi dilihat daripada kualitasnya. Nah setelah dia berkualitas, baru kita perbanyak. Gitu. Sholat kita udah benar nih. Diperbanyak tuh sholat, sujud yang benar, ruku yang benar, yang sesuai dengan syariat. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diperbanyak, apa yang kita lakukan supaya bermanfaat? Istiqomah sampai mati. Ingat ya, kualitas dulu, baru jumlah yang banyak, baru istiqomah. Karena kualitas dan jumlah tidak bermanfaat kalau tidak istiqomah. Ya. Sebagaimana ayatnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Mengenai kematian dan kehidupan ini. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya kan mati. Lalu Allah menghidupkanmu. Maka kesimpulannya keadaan pertama yaitu ketiadaan atau mati. Disebut sebagai maut. Sementara itu penciptaan disebut sebagai hayat, kehidupan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum." Dari mati, hidup, matikan, hidup lagi. Semua itu untuk menguji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya dia mengujimu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Yakni yang paling baik amalnya sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ajlan. Dan Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya.
Selanjutnya Allah berfirman. Tadi saya sudah sebutkan perkataan Fudail bin Iyad. Paling baik itu apa patokannya? Akhlasuha wa aswabuha. Paling ikhlas dan paling benar yang mengikuti sunnah. Ya. Saya bertanya, orang kafir beramal enggak? Amal. Berdoa enggak mereka? Berdoa. Berdakwah juga sebagiannya. Tapi tidak baik amalnya. Selanjutnya Allah berfirman, wa huwal azizul ghafur. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Sungguh dia maha perkasa lagi maha agung. Maha menolak, maha menghindari. Meskipun demikian, dia maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Meski sebelumnya mereka bermaksiat dan mendurhakai perintahnya. Walaupun dia maha tinggi, lagi maha mulia, dia tetap mau memberikan ampunan, kasih sayang, serta pemaafan. Perhatikan ya. Kita nih, punya kekuasaan sedikit gitu. Jadi, ya Pak Lurah lah gitu kan. Pak Lurah. Ada anak buah kita macam-macam, pecat. Dia korupsi sedikit, dituntut, dipenjara. Ada pencuri motor, kita angkat tangan, bakar massa. Saking punya kekuasaan kita. Allah didurhakai, ada yang tidak sholat, ada yang berzina di hadapannya, ada yang minum khamar di hadapan Allah. Dilihat oleh Allah kemaksiatannya. Apa serta-merta Allah hancurkan mereka? Enggak kan? Allah bisa enggak memilih rumah orang-orang yang tidak sholat ini untuk dijatuhkan azab? Enggak usah hujan api deh. Ya, dikasih bangkai di setiap rumah. Bangkai dari neraka. Kira-kira mati enggak mereka? Mati. Tapi Allah tidak lakukan. Padahal dia maha perkasa nih. Kenapa? Karena ada sifat lain yang Allah miliki. Maha pengampun. Maha penyayang. Maka dia tunggu nih para pelaku dosa di antara kita. Kapan kita mau kembali? Ketika kita kembali kepada Allah, apa balasannya? Dicintai oleh Allah. Makanya ketika terjadi gempa, terjadi ini itu di tengah-tengah kaum muslimin, kok tidak terjadi di Yahudi atau di Amerika atau di mana? Kenapa demikian? Karena hamba itu ketika tidak mampu dikasih tahu dengan wahyu, maka dikasih tahu dengan ujian. Agar mereka ingat. Kan orang kalau lagi gempa, ya Allah kan gitu kan. Naluri. Tapi kalau lagi banyak fulus, ya selingkuhan gitu kan. Karena dia kan berbuat maksiat. Maka Allah kembalikan. Begitu cara Allah mengampuni dan menyayangi hambanya. Orang kalau sudah dikasih ujian, dia akan bertobat. Bagi yang mau bertobat. Tapi yang tidak mau bertobat, ya begitu-begitu aja dapat azab. Lihat, dia maha kuasa, maha tinggi, maha besar, maha agung. Tapi di sisi yang lain, dia maha pengampun lagi maha kasih sayang. Dan dia maha memaafkan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Yakni tingkat demi tingkat. Apakah lapisan-lapisan langit itu bersambung? Dengan pengertian apakah sebagian lapisan langit berada di atas sebagian yang lainnya atau masing-masing terpisah. Yang di antara lapisan-lapisan itu ada ruang hampa udara. Mengenai hal ini terdapat 2 pendapat. Dan yang paling benar di antara keduanya adalah pendapat kedua. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadis Isra dan Mi'raj. Apakah lapisan langit itu begini atau begini? Maka pendapat yang benar ada ruang di situ. Seperti hadis tentang kematian yang pernah kita sampaikan. Setiap malaikat mengantarkan pada langit berikutnya. Itu menunjukkan ada ruang di antara langit itu. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali melihat
pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah. Kamu sekali-kali tidak melihat pada penciptaan Rabb yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Semua seimbang. Saya mau bertanya, langit punya tiang enggak? Langit butuh enggak kepada bumi? Dia di atas nih. Sekarang atap masjid ini butuh enggak dia pada bawahan? Butuh. Maka dia buat tiang. Tiang butuh apa? Tanah. Ya, ditancapkan kaki ayam. Cakar ayam. Itu saya tidak sebut ceker tadi. Cakar ayam. Ya kan? Dinaikkan baru bisa bikin atap. Nah, sekarang langit butuh nggak seperti itu? Iya. Kalau kita diwajibkan bikin cakar ayamnya langit, sebanyak apa tiang yang akan dibangun? Tapi langit tetap seimbang. Pertanyaan, kenapa dia seimbang? Karena dia dipegang oleh Allah. Langit yang tidak punya tiang ini tidak butuh kepada bumi. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Allah di atas berarti Allah butuh kepada langit. Kita jawab, langit saja tidak butuh bumi, apalagi Allah. Allah berada di atas, dia di atas, tidak butuh kepada yang di bawah. Jangan kata Allah, langit saja dia tidak butuh kepada bumi. Padahal langit makhluk enggak? Makhluk. Itu menunjukkan bahwa kewajiban kita terhadap yang gaib bukan menghayal, tapi beriman. Yang membuat kita tidak beriman apa? Khayalan. Gitu. Langit 7 lapis. Lapisannya ada ruang hampa dan dalam penciptaan itu tidak ada yang tidak seimbang. Semua seimbang. Antum bayangkan kalau langit miring sebelah. Waduh, kita tidak bisa tidur tuh. Yang udah miring tuh sebelah utara gimana nih? Tidak ada yang tidak seimbang. Maksudnya ialah bahkan semuanya saling bersesuaian dan seimbang. Tidak ada pertentangan, benturan, ketidakcocokan, kekurangan atau aib dan juga kerusakan. Tidak ada. Ya, coba Anda bayangkan kalau langit ini ada tender proyeknya dari para proyek. Bisa jadi seperti aspal jalan raya Taman Yasmin itu. Atau jalan raya Bogor. Begitu 3 bulan dipakai rusak. Anda bayangkan rusak langit. Ya awas bocor langit gitu. Gak bisa kita tampung air seperti bocornya rumah ini. Atau masjid ini. Semuanya seimbang. Farji'il basara hal tara min futur. Allah suruh kita. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Yakni lihatlah ke langit dan telitilah apakah terdapat cacat, kekurangan, kerusakan atau ketidakseimbangan padanya. Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dhaha, As-Sawri dan selainnya menerangkan makna daripada ayat ini. Farji'il basara hal tara min futur. Artinya adakah pecahnya, retaknya? Nggak ada. Nanti baru retak langit itu. Kapan? Hari kiamat. Fa'idzan syaqqatis sama. Apabila langit telah pecah. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, futur artinya kerusakan dan kelemahan, yakni kelemahan. Tidak ada. Jangankan rusak, lemah saja tidak. Sumarji'il basara karratain. Allah suruh lagi. Kemudian pandanglah sekali lagi. Kata Qatadah 2 kali lagi. Yang qalib ilaikal basar khasi'a. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat. Yakni
tidak menemukan kehinaan. Matamu akan kembali dalam keadaan hina. Wa huwa hasir, yakni sedang dia dalam keadaan tidak berdaya. Coba dong lihat terus langit. Mau cari-cari kesalahan langit di sisi mana nih? Di mana kesalahan? Ya, ibarat kita ini mandor. Mandor melihat bagaimana nih pekerjaan, bagus gak nih? Gak ada. Sampai mata kita lelah, putih berubah menjadi hitam, hitam berubah menjadi putih, tidak akan pernah kita temukan kelemahan langit itu. Ibnu Abbas mengatakan, yakni sedang dia dalam keadaan tidak berdaya. Mujahid, Qatadah dan As-Suddi mengatakan, al-hasir berarti orang yang berada dalam kelelahan. Ayat di atas berarti bahwa jika engkau melihat secara berulang-ulang sebanyak mungkin, pasti pandanganmu akan kembali khasi'ah, yakni tidak menemukan cacat ataupun kerusakan. Wa huwa hasir, tidak berdaya. Tidak lagi bertenaga karena terlalu banyak mengulang dan dia tidak melihat adanya kekurangan. Bahkan yang kurang apa di sini? Mata kita memiliki kelemahan. Palang lagi, lihat lagi. Lemah mata kita. Ya. Mata kita tidak lagi bertenaga karena terlalu banyak mengulang dan dia tidak melihat adanya kekurangan. Setelah Allah menafikan kekurangan dari ciptaannya, dia menjelaskan kesempurnaannya dan juga hiasannya. Pada ayat itu, dalam firman Allah, dalam hal tersebut Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Ini salah satu fungsi bintang. Apa fungsinya? Hiasan bagi langit. Iya. Itu kalau dipandang di kampung, kalau dipandang di Jakarta tidak ditemukan. Karena banyak lampu yang berkelap-kelip. Coba antum lihat di tempat yang gelap. Langit itu indah. Indah dengan bintang-bintang. Ya. Maknanya bintang-bintang yang diletakkan di sana, baik yang beredar maupun yang tetap. Baik yang beredar maupun yang tetap. Jadi bintang itu semakin banyak, semakin indah langit. Ya, semakin indah langit. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar syaitan. Dhamir atau kata-kata di sini merupakan merujuk kepada jenis al-masabih, bintang-bintang, bukan pada bintang itu sendiri. Karena ia tidak dilempar dengan bintang yang ada di langit, namun dilempar dengan bola-bola api yang ada di bawahnya. Terkadang ia berasal dari pecahan bintang-bintang tersebut. Wallahu a'lam. Ya, jadi bagian saja, tidak semua bintangnya yang dipakai melempar. Tapi bagian daripada pecahan bintang itu. Maka kalau ada bintang jatuh, jangan tahayul. Ada bintang jatuh nih, minta apa? Ayam goreng lagi lapar. Itu khurafat namanya. Atau udah dapat jodoh, begitu lihat bintang jatuh, jatuhnya ke utara gitu kan. Wah, sebelah utara ada anak Pak RT itu gitu kan. Mintalah jodoh bersama anak Pak RT. Ternyata anak Pak RT itu laki-laki semua. Khurafat namanya. Sebagian orang memanfaatkan itu untuk meminta. Padahal itu jatuhnya bintang bertanda syaitan sedang dirajam dengan itu, dilempar. Rujum artinya rajam. Rujuman lisyayatin. Rajam. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Maksudnya kami jadikan kehinaan di dunia ini untuk syaitan-syaitan tersebut. Dan telah kami siapkan pula bagi mereka adab yang menyala-nyala nanti di akhirat. Di dunia dilempar pakai bagian-bagian bintang tadi, di akhirat dimasukkan ke adab yang
nyala. Qatadah berkata, bintang-bintang ini diciptakan untuk 3 fungsi. Yang belajar kitab tauhid nanti ada di pembahasan bab perbintangan nanti. Dan dibawakan juga perkataan ini nantinya insyaallah di kitab tauhid. Kitab tauhid masih bab 16 atau 17 kita. Kata Qatadah, ia diciptakan oleh Allah sebagai hiasan langit. Tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk alat pelempar syaitan. Dan ia sebagai tanda yang dapat dijadikan sebagai petunjuk. Kan ada bintang timur, bintang barat. Ya. Oleh karena itu, barang siapa menafsirkan selain dari itu, berarti dia telah berbicara dengan pendapatnya sendiri. Dan dia telah salah menyia-nyiakan bagiannya. Dan membebani diri dengan apa yang tidak diketahui. Artinya begini, ada sebagian orang menjadikan bintang itu sebagai sebab lain. Misal turun hujan gara-gara bintang ini. Itu tidak boleh. Atau kamu anak jangan nikah bulan ini. Karena bintangmu Virgo misalnya gitu kan. Ada kan gitu kan. Nanti bulan ini akan muncul bintang begini. Kamu jangan nikah. Kenapa? Nanti urusan rumah tanggamu berantakan. Boleh gak begitu? Nah, boleh. Itu syirik. Ya. Bulan ini kamu jangan nikah, kata ibu bapaknya. Tapi gimana kalau bulan ini mereka udah kebelet mau nikah? Akhirnya zina. Jangan ditolak-tolak gara-gara masalah apa? Bintang. Apalagi bintang itu dibuat-buat sama orang. Apa sih nama bintang? Virgo, Scorpio, X-Max, N-Max. Ya. Ini khurafat semua. Bintang diciptakan untuk apa? Untuk 3 hal tadi. Apa tadi? Hiasan langit, pelempar setan, petunjuk ke arah. Itu aja. Kemudian selanjutnya ayat ke-6. Jadi sudah saya bacakan di awal. Dan orang-orang yang kafir kepada Rabb-Nya akan memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang, itu orang kafir. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar, ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya. Dan kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka pun mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat ini, ya, di sini ada kata waw. Wa walilladzina kafaru. Wa artinya apa? Dan. Ya. Dan orang-orang kafir yang kafir kepada Rabb-Nya memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maknanya tempat kembali yang paling jelek. Jahannam tempat kembali yang paling jelek. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalam Jahannam, sami'u laha syahiqa. Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Suara yang mengerikan. Ibnu Jarir berkata, yakni suara jeritan. Jeritan siapa? Penduduk neraka. Yakni suara jeritan. Wahya tafur
sedang neraka itu menggelegak. Ya. Neraka itu mengamuk. Maka neraka itu diikat dengan menggunakan berapa tali? Masih ingat gak penafsiran surat Al-Fajr? Ya. Waji'a yawma idzim bijahannam. Neraka pada saat itu didatangkan. Dalam riwayat Muslim berapa malaikat yang menggiringnya? 70.000 kali 70.000 malaikat. Karena neraka itu diikat menggunakan 70.000 tali kekang. Di setiap tali ada 70.000 malaikat. Berarti berapa malaikat? 4,9 miliar. Yang hitung ini ada pekerjaan baru nih. Ya. 40.000 kali 40.000, 4,9 miliar malaikat. Itu kalau diterjemahkan 40.000 itu dengan angka. 70.000 itu kalau diterjemahkan dengan angka. Kalau diterjemahkan dengan wah gitu, artinya untuk ungkapan yang berlebih, maka jumlahnya bisa lebih dari itu. Karena orang Arab tuh menggunakan kata 70.000 untuk sesuatu yang sudah tidak terhitung lagi. Iya. Jadi itu ungkapan yang wah gitu. Makanya di surat An-Naba kita menjelaskan tentang labisina fiha ahqaba. Ahqaba itu nama waktu. Satu hikbun sama seperti 70.000 tahun. Satu hikbun. Ahqaba berapa puluh ahqaba. Maka jangan bercita-cita masuk neraka dulu baru masuk surga. Jangan. Jangan kata kita bercita-cita begitu. Minta kepada Allah, ya Allah berikan aku emperan surga. Tahu dari mana surga punya emperan? Jangan-jangan antum minta di emperan ternyata pinggir neraka. Jangan. Neraka itu luar biasa. Maka dia menggelegak. Dia mengamuk neraka itu. Ya. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Afwan. Menggelegak neraka itu menggodok neraka mereka. Seperti sedikit biji-bijian yang dimasak di air yang sangat banyak. Jadi orang dari zaman Nabi Adam, manusia dari zaman Nabi Adam, digabung dengan jin-jinnya yang kafir, dimasukkan ke dalam air neraka seperti sedikit biji yang dimasak di air yang banyak. Sebesar apa tuh neraka? Padahal penduduk neraka itu gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Diperbesar fisiknya, ditebalkan kulitnya supaya lebih sakit. Antum di sakitnya di mana? Di kulit apa di mana? Di kulit. Maka teballah kulit mereka, diperbesar fisiknya. Itu pun neraka masih luas. Ya, mau beli tanah kaplingan di neraka nggak murah. Ya. Tidak ada orang mau masuk neraka. Orang kafir pun tidak ada. Ya. Lihat Allah katakan, neraka itu begitu menggelegak. Manusia yang begitu banyak ini dimasak dalam air neraka seperti biji yang sedikit dalam air yang banyak. Takadu tamayyazu minal ghaidh, kata Allah. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. yakni hampir saja dia berpisah karena kemarahan dan kekesalannya yang memuncak kepada mereka. Siapa mereka di sini? Orang kafir. Ya. Makhluk yang tidak pernah tersenyum selama hidupnya siapa? Malaikat penjaga neraka. Yang disebut dengan Malik. Dengan penjaga-penjaganya yang 19 orang itu. Orang kafir ketika dengar, berapa penjaga neraka? 19 orang. Oh, 19 orang, kata mereka. Itu 19 orang tidak pernah tersenyum. Sadis. Gilad, syidadun gilad, kata Allah. Sadis, keras, dan tidak pernah tersenyum. Iya. Mau dibawa pelawak apapun dia tidak pernah ketawa. Kenapa? Mengerikan neraka dia jaga. Jaga neraka ini.
Saking begitu mengerikannya neraka itu. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka, ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga neraka bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, bala. Bala itu jawaban yang pasti. Betul-betul telah datang. Telah datang betul-betul. Ya, bukan sekedar iya gitu kan. Tapi ini betul-betul nyata telah datang pemberi peringatan itu. Telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kata kami kepadanya. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Jadi pemberi peringatan itu dianggap apa? Sesat. Siapa pemberi peringatan terakhir dari kalangan Nabi dan Rasul? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diketahui oleh orang yang sekedar baca di kitab Taurat dan Injil sebagai manusia terbaik, dan diketahui oleh orang-orang yang ada di kafir Quraisy sebagai manusia yang jujur. Jadi dua kaum ini, kafir Quraisy maupun ahli kitab, tidak punya alasan untuk menolaknya. Tidak punya alasan. Ahlul kitab tidak pernah menolaknya karena sudah dijelaskan dalam kitab mereka. Kafir Quraisy mereka saksinya bahwa Muhammad tidak pernah berdusta. Tiba-tiba dia membawa ajaran lalu didustakan. Maka mereka akhirnya di neraka nanti pun mengaku dia telah datang. Malah kami mengatakan kepadanya, kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang besar, kata mereka orang kafir. Dan ini sebagai alasan Allah untuk mengadab mereka. Bahwa sebenarnya mereka tidak punya alasan untuk menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini tidak akan disiksa oleh Allah karena menyelisih orang banyak. Maka jangan takut menyelisih orang banyak kalau itu tidak benar. Takutlah karena menyelisih satu orang. Siapa dia? Rasulullah SAW. Dia dicontohkan oleh seorang tabi'in yang mulia di Yaman. Seorang diri, dan ini seharusnya kita contoh. Di Yaman itu pada saat Rasulullah SAW masih hidup, ada seorang muslim yang beriman walaupun dia tidak melihat Nabi. Namanya, kunyahnya Abu Muslim Al-Khawlani. Orang ini disaksikan oleh musuh maupun kawan sebagai orang yang sering mendapat karomah, pertolongan dari Allah. Diberikan kelebihan. Di Yaman sendiri ada nabi palsu. Ini bukan KW1, betul-betul tidak KW juga. Tidak fungsi. Sebenarnya nabinya ini tukang sihir sebenarnya. Namanya Aswad Al-Unsi. Kalau di Yamama namanya Musailam Al-Kadzab. Di Yaman Al-Aswad Al-Unsi. Nabinya hitam. Tumben-tumben ada nabi warna hitam kulitnya. Karena tidak diterima sebagai nabi kalau kulitnya hitam. Kenapa? Nabi tidak boleh cacat. Tidak boleh ada celaan terhadap fisiknya. Tidak boleh. Ya. Begitu di sana orang-orang semua sudah menjadi pengikutnya Al-Aswad Al-Unsi, satu orang yang tidak mau. Yang lainnya ada yang terpaksa, ada yang mengikuti karena kesukuan, ada yang mengikuti karena sihir. Karena si Al-Aswad ini punya tukang sihir yang seakan-akan mendatangkan mukjizat. Maka ditangkaplah Abu Muslim dan dia tidak bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa ancamannya jika kau tidak mengaku aku sebagai nabi, maka kau akan dibakar. Dikumpulkanlah kayu bakar untuk membakar satu orang ini. Karena dia tidak berani menyelisih Rasulullah SAW, dia berani menyelisih orang banyak. Seharusnya begitu kita hari ini. Jangan takut menyelisih orang banyak kalau itu tidak benar. Ingat ya, orang banyak tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita menyelisih Rasulullah SAW. Maka Abu Muslim ketika mau dibakar, tiba-tiba tukang sihirnya Nabi palsu itu berbisik,
Jangan bakar Abu Muslim. Karena khawatir dia tidak terbakar atas izin Allah. Dia ngaku juga. Ngaku gak dia? Yang mendustakan Nabi palsu pertama kali siapa? Dirinya sendiri dan tukang sihirnya. Tapi mereka egois. Tidak jadi dibakar. Akhirnya dia pergi ke Syam, Abu Muslim. Ketemu dengan Mu'adz bin Jabal. Di saat Rasulullah telah wafat. Itu kondisi yang harus kita miliki. Karena kita khawatir menyelisih orang terbaik yang telah Allah utus kepada kita ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan beralasan. Sudah jadi tradisi Pak Ustadz. Kan gaya orang menolak dakwah Rasulullah saat ini. Menolak hadis-hadis Nabi begini. Iya benar ada hadisnya. Tapi kan gitu kan. Lihat gaya tapinya itu. Dengan gaya lemah lembut. Tapi Pak Ustadz gitu kan. Sudah menjadi tradisi gitu. Contoh, biasanya di kampung-kampung entah di sini juga ada selamatan perut. Berapa hari? Berarti sama dong dengan kita di Bima. Ajibnya kita di Bima cuma anak pertama yang diselamatin. Kalau sini semua. Kalau di kami anak pertama. Dan itu alhamdulillah membuat mereka sadar. Anak jelaskan itu. Kalau anak pertama diselamatin, berarti kami anak kedua ketiga ini tidak selamat-selamat. Coba bayangkan secara logika. Maka ibu-ibu waktu itu kan ada ibu-ibu nongkrong tentang selamatan. Karena biasanya orang bawaannya agak bercanda, bukan serius. Ibu-ibu yang terhormat, ini yang diselamatin anak pertama saja ya. Iya. Gimana anak keduanya yang tidak selamat? Iya ya. Berarti ajaran tidak benar. Sadar, para ibu-ibu itu sadar. Iya Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz ini sudah jadi tradisi. Tapi itulah yang menghancurkan Anda. Selalu antum coba bicara sama orang-orang. Selalu didahului apa? Tapi. Maka saya juluki orang zaman sekarang. Sami'na walakinna. Kami dengar akan tetapi. Yahudi apa? Kami dengar kami maksiat. Sami'na wa asayna. Sahabat apa? Sami'na wa ata'na. Hari ini sami'na walakinna. Itu ingat bahasa Arabnya ya. Kami dengar akan tetapi gitu. Waktu kita bantah demo-demo besar-besaran itu, apa jawaban orang-orang yang berdemo? Tapi Pak Ustadz, kan hadisnya jelas nih. Sabarlah kalian terhadap kezaliman penguasa, sampai kalian bertemu dengan aku di atas telaga, kata Nabi. Nabi tidak mengatakan, sampai kalian menjadi penguasanya. Enggak. Karena Nabi tahu melalui wahyu, kelemahan kita ini Nabi bisa jadi penguasa. Yang bisa kita lakukan sabar sampai ketemu dengan beliau di mana? Di telaga. Apa jawaban orang? Tapi Pak Ustadz masa iya sih? Itu tambahnya masa iyanya itu sambil dikerutkan keningnya itu. Itu tambah kuat lagi dalilnya itu. Dalil untuk apa? Menolak sunnah Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak berani menyelisih orang banyak, tapi berani menyelisih Rasulullah SAW. Itu yang kita takuti. Kita ini bukan tidak hargai nenek moyang kita, bukan. Tapi ada makhluk yang paling mulia yang harus kita hargai. Yang nanti ditanya oleh malaikat zabaniyah. Belumkah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Karena kita menyelisihnya, kita pun menyesal. Sudah dulu, tapi kami katakan, kau ini berada dalam kesesatan yang besar. Mau begitu? Sedangkan di sisi yang lain, orang-orang yang lagi ngantri ke surga, begitu masuk satu-satu, sekelompok demi sekelompok, ditanya dalam surga, kenapa kalian masuk surga? Karena mengikuti satu orang. Dan mereka sampai di hadapan Allah dan memuji Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kata Allah, penduduk surga masuk surga nih. Mereka katakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk sehingga sampai ke surga. Kami tidak akan sampai ke sini kalau Allah tidak berikan petunjuk. Bagaimana bentuknya? Dulu di dunia telah datang kepada kami utusan-utusan Allah. Itu petunjuk itu. Di neraka mereka menyesal karena tidak mengikuti para pemberi peringatan.
Di surga mereka bergembira memuji Allah gara-gara mengikuti kebenaran yang dibawa oleh para pemberi peringatan. Mau pilih yang mana? Mau masuk surga kan? Maka tanggung risiko di dunia untuk dicela, dicaci maki, dibully, diejek gara-gara mengikuti para rasul. Ya kalau ke surga itu mudah ujiannya, maka hadiahnya kulkas sama TV. Ya kan? Mau diuji nih. Ya, ujiannya ringan-ringan saja Pak Ustadz, jangan berat-berat. Udah Anda tinggal terima hadiah kulkas sama TV. Ini dihadiahkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan yang paling terakhir kali masuk surga dapat surga 10 kali lipat nikmat dunia. Mau dapat ujian yang ringan-ringan saja. Itu hadiahnya telur sama mie nanti. Ini mau hadiah surga loh. Dan ujiannya harus mengikuti Rasul. Dan para Rasul itu datang bukan untuk membenarkan adat istiadat yang merusak. Tapi mereka datang untuk memperbaiki orang-orang ini dari kerusakan adat istiadatnya. Maka tidak ada lagi istilah apa namanya itu, adat apa namanya? Lestarikan apa? Budaya lokal. Kearifan lokal. Lokal siapa dulu nih? Karena lokalnya Flores dengan sini beda. Ya enggak? Lokalnya orang sana dengan sini berbeda. Tadi sudah saya contohkan. Yang diselamatin cuman anak pertama di sana. Di sini semua anak. Beda enggak? Beda. Lokal siapa dulu? Karena lokal Sumatera dengan lokalnya orang sini berbeda. Bahkan di Sumatera itu laki-laki yang dibeli sebagian daerah untuk menikah kan? Maharnya diambil oleh pamannya. Mau diarifkan lokal yang mana nih? Di Lombok. Ya di Lombok nih. Di Lombok. Kalau ada laki-laki miskin datang melamar anak perempuan orang. Bapaknya malu terima orang miskin sebagai menantunya. Dia malu. Kalau terima dicela oleh tetangganya. Terus gimana supaya mereka menikah tanpa harus malu? Disuruh anak laki-laki itu, kamu curi anak saya. Dicuri. Dibawa ke rumah Pak RT. Kemudian disebarkan anak saya sudah dicuri, baru dinikahkan. Dinikahkan setelah dicuri. Di sini ada nggak mencuri anak kayak gitu? Kalau dibenarkan, kita curi aja. Kearifan lokal mana yang akan kita kembangkan? Maka tidak ada yang terbaik kecuali mengikuti yang memberi peringatan tadi, meskipun kita selisihi kearifan lokal. Sekiranya Nabi datang untuk membela kearifan lokal orang Arab, seorang wanita yang bingung memilih laki-laki, dia disuruh tidur dulu bersama beberapa laki-laki, nanti setelah dia hamil dan melahirkan baru ditentukan ayahnya. Dicek, ini bayi mirip sama siapa nih? Si Jufrin Abdullah apa si Rizki ini? Karena sebelum dia lahir dia harus bersetubuh dengan beberapa laki-laki. Mau anak-anaknya digitukan. Kearifan lokal. Lokal siapa? Arab jahiliyah. Nah, Rasulullah datang untuk menyerang itu. Memerangi hal tersebut. Bapak-bapak yang malu miliki anak perempuan, diapakan anaknya? Dikubur, tidak masalah. Dikubur itu. Mau diteruskan itu. Ibu-ibu nanti kubur anak perempuan. Tidak ada. Oleh karena itu kita ditanya oleh Allah gara-gara menyelisih satu orang. Maka malaikat itu bertanya, kenapa kamu menyelisih satu orang itu? Menyesallah mereka dalam neraka. Gara-gara menyelisih para pemberi peringatan, di antaranya Rasulullah SAW. Allah menyebutkan dengan gamblang keadilannya kepada makhluk-makhluknya. Serta bahwasanya dia tidak akan mengadab seorang pun melainkan setelah disampaikan hujjah kepada mereka. Serta dikirimkan utusan kepadanya. Demikian itulah mereka melemparkan celaan kepada diri mereka sendiri dan menyesal pada hari manakala penyesalan tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Menyesal karena tidak taat kepada Rasulullah SAW. Maka nanti di hari kiamat sebelum masuk neraka kan berdiri dulu di padang mahsyar tuh. Berdiri mencari orang-orang yang dulunya mereka ikuti. Orang-orang yang berbuat syirik dan bid'ah. Saya katakan orang berbuat syirik dan bid'ah karena bid'ah ini merusak ajaran para Rasul. Yang sekarang orang takut, jangan ngomong bid'ah. Kenapa? Wahabi katanya. Wahabi mana ngomong bid'ah? Allah pertama kali ngomong bid'ah, kan sudah jelaskan sebelumnya.
Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, disebutkan oleh Syekh Sa'di, di antara yang menyesal nanti di hari kiamat, orang berbuat syirik dan berbuat bidah karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Furqan. Nanti dilihat kalau salah ayat 27. Atau ayat 20-an. Nanti antum cek sendiri. PR buat antum. Kata Allah, وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Kata Allah, dan orang zalim, dan pada hari ketika orang zalim menggigit tangan. Antum kalau lihat orang bangkrut, apa dikatakan? Waduh rugi, gitu kan? Ini rugi gigit kedua tangan. Yadai, kedua-duanya. Sambil mengatakan, ya laitani, aduhai alangkah indahnya hidup, kiranya aku ikut jalan bersama Rasul. Apa penyesalannya? Karena tidak mengikuti jalan bersama Rasul. Celaka aku hari ini. Alangkah baiknya dulu di dunia, aku tidak jadikan fulan sebagai patokanku, sebagai khalilku, sebagai orang yang kujadikan sebagai panutan. Dia yang menyesatkan aku dari jalan yang lurus. Setelah jalan itu datang kepadaku. Arti penjelasan kebenaran itu datang kepadaku. Sungguh syaitan selalu menjadi pengkhianat bagi manusia. Gara-gara apa ini? Merubah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyesal. Kata Syekh Sa'di, orang zalim yang dimaksud di sini adalah, nanti dibuka tafsir Sa'di, Taisiru Karimur Rahman fi tafsir kalam Al-Mannan. Di situ disebutkan orang musyrik dan orang yang berbuat bid'ah. Jangan gampang-gampangin masalah ini. Karena dia merubah ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di mahsyar. Begitu didatangkan pengadilan Allah, pengikut dan tokoh bertengkar lagi. Kan orang merubah agama ikutin siapa? Tokoh agama. Pezina, peminum khamar, penjudi tidak diikuti dalam keagamaan karena ketahuan maksiatnya. Tapi kalau ada orang sorbannya bagus, Ustadz 250.000, tahu nggak Ustadz 250.000? Jubahnya 200, peci 50, jadilah Ustadz. Yang LC tadi langsung ceramah. Pintar antum ya? Masih ingat yang LC itu ya? Nanti bertengkar di hadapan Allah. Nanti coba lihat surat Saba ayat 30-an. Kalau salah 31 apa berapa? Lihat di situ. Lihat di potongan ayat di tengahnya. Allah katakan, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Sebagian mereka melempar tuduhan kepada sebagian yang lain. Maksudnya pengikut dengan tokoh. Di mana ini? Di hadapan Allah. Karena tinggal diadili. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Orang-orang yang menjadi pengikut berkata kepada para tokohnya, kalau bukan gara-gara kalian, dulu di dunia kami akan beriman. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Dan orang-orang yang menyombongkan diri, maksudnya para tokoh berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, maksudnya orang-orang yang mengikuti, apa iya gara-gara kami kalian terhalang dari jalan yang lurus setelah kebenaran itu datang kepada kalian? Tidak demikian kata para tokoh. Tapi kalian sendiri yang jahat. Kemudian para pengikut mengatakan, wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar idz ta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada. Saya carikan nomor ayatnya. Allah katakan, orang-orang yang dianggap lemah mengatakan, tidak demikian. Bahkan kalian mendatangi kami bermalam dan siang. Bergulir malam dan siang. Kalian datang kepada kami. Kalian perintahkan kami untuk berbuat syirik kepada Allah.
untuk kufur kepada Allah dan membuat bagi Allah tandingan-tandingannya. Bertengkar mereka. Dengan siapa dia bertengkar? Dengan orang yang diikuti. Tidak akan pernah mereka bersatu sampai di hadapan Allah. Mereka akan bertengkar. Lihat surah Saba di ayat 31 mulainya. 31 sampai 33 nantinya. Antum baca di rumah sendiri. Dan di situ disebutkan gara-gara mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru di mana nih? Di pengadilan. Nanti di neraka hal yang sama juga mereka akan lakukan. Mereka saling melaknat. Lihat surat Saba. Surat Saba. Suratul Ahzab. Di ayat 66 sampai 68. Surat Al-Ahzab. Surat sebelum Saba. Surat nomor 33. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka. Yaquluna ya laytana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula. Wa qalu rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal adhab wal anhum la'nan kabira. Dan pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai sekiranya dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya Rabb kami, mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Tujuan mereka ini apa? Agar mereka selamat. Ternyata tidak. Semua tetap dibolak-balikan wajahnya dalam neraka. Gitu ikhwan. Maka hati-hatilah menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hal yang remeh. Sampai ada orang bilang, kalau Nabi melarang kami maulid Nabi, kami tetap akan melaksanakan karena cinta kepada Nabi. Bayangkan tuh. Sampai seberani itu orang mengatakan. Berani gak mereka? Berani. Karena ingin berlebihan dalam beribadah. Padahal orang Nasrani, sesatnya mereka gara-gara apa? Melebih-lebihkan ibadah. Saya sudah sampaikan sebelumnya. Pendeta-pendetanya tidak boleh menikah. Rahibnya tidak menikah. Iya. Kalau dalam ajaran Islam itu ditetapkan, saya pensiun jadi ustaz. Iya nggak mungkin laki-laki tidak menikah. Biar antum-antum aja ceramah. Dengan demikian itulah mereka melemparkan celaan terhadap diri mereka sendiri. Lalu mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maksudnya seandainya kami memiliki akal yang dapat kami manfaatkan atau kami mendengar kebenaran yang diturunkan oleh Allah, niscaya kami tidak akan pernah kafir kepadanya dan tidak akan melakukan tipu daya terhadapnya. Akan tetapi kami tidak mempunyai pemahaman yang dapat dipergunakan untuk memahami apa yang dibawa oleh para Rasul. Dan kami juga tidak mempunyai akal pikiran yang dapat membimbing kami untuk selalu mengikuti mereka. Allah berfirman, fa'tarafu bidhanbihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Di sini ada perkataan akal. Kami tidak punya akal. Ini menunjukkan akal dibagi menjadi 2. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Akal terbagi menjadi 2. Ada akal matbu', ada akal masmu'. Akal matbu' adalah akal kita, zat akal yang kita miliki, yang membedakan mana orang yang waras, mana orang gila. Itu akal yang tertanam ini. Kan kita punya akal. Orang gila punya akal enggak? Enggak waras kan? Itu akal pertama. Yang kedua akal masmu'. Pemahaman yang didengar.
Jadi orang kalau sudah rusak pemahamannya, maka dia kehilangan akal yang mulia ini. Nah itu tidak dimiliki oleh mereka. Rusak pemahaman. Semua orang yang rusak pemahaman, hakikatnya dia tidak memiliki akal yang kedua ini. Akal mesmu. Walaupun yang pertama dia punya. Sekarang masuk akal enggak? Patung yang dibuat disembah. Enggak masuk akal, tapi mereka sembah juga. Apa yang membuat mereka sembah selain Allah itu? Karena kehilangan akal kedua. Maka mereka katakan wa qalu law kunna nasma'u au naqilu. Kalimat nasma'u yang dimaksud mendengarkan wahyu. Karena kata lain dari wahyu adalah sam'iyun. Nama lain dari wahyu apa? Sam'iyun. Karena sifatnya didengar. Rasulullah menerima wahyu dengan apa? Pendengaran, bukan tulisan. Karena dia tidak bisa baca dan menulis. Maka disebut sam'iyun wahyu itu. Maksud mereka sekiranya kami dengar wahyu dan kami punya pemahaman untuk memahaminya dengan baik, maka kami tidak termasuk orang-orang yang masuk neraka. Maka yang dicari oleh kita apa nih? Pemahaman atau akal kedua tadi. Aklun masmu'. Berapa akal? 2. Akal yang tertanam kuat yang itu kita miliki ini. Yang kedua akal pemahaman maksudnya. Makanya orang kalau kehilangan yang kedua ini, dia akan berperilaku seperti orang gila. Bahkan dia akan menjadi pengikut orang gila. Ada wali gila nggak di Jawa ini? Ada kan? Ada Habib gila, ada anak kiai yang gila. Jadi apa dia? Wali. Ada pengikutnya nggak? Ada. Dan pengikutnya punya akal yang normal, tapi akal masmu'nya tidak ada. Pemahaman agamanya tidak ada. Sehingga dia pun percaya ada wali majdub. Padahal itu wali majnun. Jangankan dia jadi wali yang mengantarkan ke surga, jadi wali yang mengantarkan anaknya ke pelaminan, bisa nggak? Ini walinya nih udah gila nih, jadi wali nikah, kata KUA, nggak boleh. Boleh dia wali Allah ini. Nah wali nikah nggak boleh, bagaimana jadi wali Allah gitu loh ceritanya. Sehingga orang gila disuruh duduk telanjang, nggak pakai baju sambil ngerokok. Mereka minta keramat di situ. Keramat apa? Kerupuk aja nggak bisa didatangkan, apalagi keramat. Kenapa jadi pengikut wali gila? Karena mereka sendiri gila dalam jenis yang kedua. Tidak punya akal pemahaman. Lebih gila mana? Lebih gila walinya atau pengikutnya? Pengikutnya. Walinya bisa dapat uzur karena dia gila. Ini yang tidak punya pemahaman ini bisa seperti ini nantinya. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu. Kalimat naqilu akal pemahaman. Jelas di sini? Baik, saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan? Silakan. 1, 2, 3 pertanyaan. Ada dari ibu-ibu. Betul? Waalaikumsalam. Yang kita amalkan rutin surat Sajadah dan Al-Mulk. Iya. Dalam hal ini apakah harus dua-duanya atau satu aja Al-Mulk aja? Misalnya ini semampunya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Semampunya Anda amalkan. Oh, semampunya. Iya. Terima kasih. Tapi yang terbaik dua-duanya. Yang terbaik dua-duanya. Anda kira kalau dibaca setiap hari itu, insya Allah hafal. Insya Allah hafal. Dan itu sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran begitu. Coba yang dulu biasa pergi yasinan. Itu kan baca tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Itu kita hafal karena dulu pernah yasinan gitu kan. Paling rajin tuh karena bawa pulang kresek. Assalamualaikum Ustaz. Keluar. Maksudnya? Bagaimana dakwah salaf yang tidak ada pemimpin seperti dakwah harakah, bukankah jadi tidak terorganisasi dengan baik? Dulu dakwah Rasul ada pemimpin, jadi bagaimana kita sekarang kita tidak punya pemimpin dakwah? Apakah dakwah kita sekarang sudah terpimpin seperti zaman Rasulullah SAW dan para sahabat? Iya, terpimpin. Ada seorang intelijen atau beberapa intelijen datang kepada anak. Waktu itu dia mau sembunyikan dirinya sebagai intel. Dia jenggot segini. Nah pistol ada. Waktu itu juga lagi cari pistolnya yang hilang. Ente intel ya?
Iya Pak Ustadz kan. Nah, dia mau cerita sedikit. Ana sebenarnya mau meneliti dakwah kalian ini awalnya begitu. Tapi akhirnya Ana ngaji juga kata dia. Ikut ngaji juga. Karena saya datang ke majelis yang ini isinya sama. Kayak ada orang yang memimpin. Tapi kami teliti, tidak ada pemimpin kalian di atas itu siapa? Kalau orang JI bisa ketahuan. Khilafatul Muslimin Al-Barajah. GAM, ya siapa yang pendiri GAM? Bisa dilacak. HTI bisa dilacak. FPI bisa kan? Apalagi FPI terkenal. Ini bisa dilacak pemimpin-pemimpin. Kalian siapa pemimpinnya? Tapi kayak terorganisasi dakwahnya. Kayak gerilya ya. Gerilya gitu. Saya jawab. Tidak perlu ada yang mengorganisasi dakwah kami. Karena ketika kami harus berpatokan kepada sunnah, maka seakan-akan ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ya Rasulullah sendiri. Yang memimpin kami cara berdakwah begini. Dimulai dari tauhid, menjelaskan syirik, menjelaskan sunnah, menjelaskan bid'ah. Itu tidak pernah kami pelajari dari pemimpin yang manapun. Adapun ada ustadz-ustadz yang tua, itu ustadz yang dituakan, bukan pemimpin. Buktinya ustadz-ustadz muda ada pendapat-pendapat fikih yang dia berani menyelisihi pendapat orang tuanya. Karena tadi harus mengikuti sunnah. Berarti kalau pertanyaan siapa pemimpin dakwah kita? Ya masih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tidak punya organisasi. Organisasi apa anda punya? Maka bergembiralah antum kalau ada orang bubarkan saja dakwah salafi wahabi di Indonesia. Apa mau dibubarkan? Antum mau bubarkan apa? Kita tidak punya ormas. Karena tujuan kita berdakwah bagaimana manusia jadi hamba Allah dan pengikut Rasul. Mereka mau ngaji dengan kita terserah. Mau ngaji dengan yang lain terserah. Karena bukan kepentingan dakwah ini mengajak orang jadi pengikut ustadznya. Bukan. Dia tidak ada kepentingan di situ. Dakwah ini bagaimana orang jadi hamba Allah. Dia pulang kampung ke Flores, Kalimantan, Sulawesi. Di sana dia juga jadi hamba Allah dan pengikut Rasul. Selesai urusan. Kan kalau misalnya antum nih, ada yang pulang kampung, tidak ngaji lagi di sini. Kan di sana ngaji dengan orang lain. Dan tidak harus dia mengaji dengan ustadz tertentu. Itu menunjukkan apa? Yang memimpin dakwah ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang memimpin dakwah ini waktu dia hidup, matinya pun itu yang kita ikuti. Kan masih ada sunnahnya yang diikuti. Lihat perkataan sahabat yang mulia, Anas bin Nadhr. Ini sebagai contoh. Kan waktu perang Uhud, diisukan Rasulullah SAW wafat. Orang-orang Madinah pulang, para sahabat lain. Di antaranya Sa'ad bin Mu'ad. Anas bin Nadhr malah menuju ke Uhud. Berpapasalah di jalan. Mau kemana engkau Anas? Bukan Anas bin Malik ya. Anas bin Nadhr Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Aku mau ke Uhud. Aku cium bau surga di Uhud. Kata Anas bin Nadhr. Kata Sa'ad bin Mu'ad. Muhammad telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi kita perjuangkan. Apa kata Anas? Kalau Rasulullah SAW telah wafat, masih ada agamanya yang kuperjuangkan. Berarti agamanya itulah yang menjadi apa? Pemimpin kita dalam berdakwah. Coba antum cari tahu, mana sih pemimpin Ustadz Maskur nih? Siapa sekretarisnya? Siapa? Tidak ada kan? Antum lihat surat motor Ana, STNK, BPKB, mobil motor. Tidak ada. Maka oleh karena itu kalau ada pertanyaan seperti kasih tahu, yang memimpin dakwah ini adalah sunnah. Makanya bersyukurlah kepada Allah karena tidak akan ada yang dibubarkan. Apa mau dibubarkan? Misalnya FPI ini dibubarkan, ya kan? HTI dibubarkan karena ada ini itu dan seterusnya. Mau dibubarkan apa kita? Dibubarkan kerja kajian di masjid ini. Masih ada ratusan masjid yang mencari kita. Tidak ada masjid lagi yang mencari kita. Ada rumah-rumah yang mencari kita. Karena ingat, dakwah ini tidak akan pernah berhenti. Dia akan tembus kemanapun dia akan tembus. Sebagaimana Nabi SAW menembus 7 lapis langit dalam satu waktu yang begitu singkat. Coba antum lihat. Wah, jangan ikuti orang-orang jadi teroris. Yang menyebarkan berita itu malah ngaji. Yang ngaji itu siapa? Yang suka menyebarkan berita. Malah dia ngikuti sunnah. Berapa banyak orang 10 tahun yang lalu dia musuhi sunnah. Tapi hari ini ngaji. Dia butuh. Karena naluri dia mencari tahu kebenaran. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah surat Al-Mulk dan
surat Sejadah dibaca setelah sholat maghrib. Maksudnya? Silakan baca, tapi jangan ditentukan keutamaan begini, keutamaan begitu. Baca, kalau antum baca karena ingin membiasakan supaya hafal, di murojaah, jangan maghrib aja. Isya pun dibaca. Ya, kalau begitu keadaan murojaah silakan. Tapi kalau ditentukan baca Sejadah setelah maghrib, baca Al-Mulk setelah maghrib, akan mendatangkan rezeki yang banyak dan jodoh yang banyak. Dibaca oleh suaminya. Kenapa kau baca surat Al-Mulk dan Sejadah? Katanya memperbanyak jodoh. Hah? Iya, nggak seperti itu. Kalau sekedar baca, silakan. Karena kalau menentukan sesuatu yang tidak ada ketentuannya, itu menjadi masalah. Kalau baca antum mau meroja, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Membaca tiap malam surat Al-Mulk tiap malam, apakah hafal juga? Bagaimana caranya, Ustaz? Bagaimana caranya gitu ya? Ya baca aja terus. Baca aja terus tiap malam. Kalau antum ingin segera cepat menghafal, baca, diulangi, baca, diulangi. Insya Allah bahafal. Ya, yang penting rajin membaca. Rajin membaca. Ya. Wong antum baca, yang tidak dibaca aja antum hafal. Ya kan? Mana contoh bintang-bintang Korea Utara yang antum nonton? Drakor, drama Korea Utara. Antum hafal. Oleh karena itu diulang-ulangi. Ada pertanyaan lain? Betul, masih ada waktu. Ada yang menyarankan kalau sebelum tidur baca surat Al-Mulk katanya. Apakah itu benar atau tidak? Ini tadi dibahas. Iya. Jadi yang dibahas ya tadi awalnya surat Sejadah dan surat Al-Mulk. Iya. Yang dibahas surat Mulk dan surat Sejadah. Itu dalilnya sudah tadi. Itu masih ada pertanyaan ibu-ibu di belakang. Saya lihat semakin maju nih. Semakin banyak ibu-ibu di belakang. Tolong jelaskan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang dapat dijadikan petunjuk. Maksudnya arah jalan. Arah timur, selatan, utara, timur, barat, selatan, utara. Iya, karena ada bintang-bintang tertentu. Kalau subuh itu biasanya kalau ada rembulan, ada bintang besar, tapi itu di sebelah barat. Di bawah bulan itu. Ada yang terang, ada yang redup. Itu berarti arah barat. Di waktu sekian ada bintang di timur, itu jadi arah. Dulu kan orang berlayar di kapal, di laut, tidak mungkin cari arah pakai HP karena ada HP dulu. Maka mereka melihat bintang. Gitu. Jelas? Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.